Halo guys, di video kali ini kita akan membahas 10 penjaga labirin Tempest di anime Tensei Shitara Slime Dataken. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan membahas sejarah singkat tentang labirin Tempestnya dulu. Labirin Tempest merupakan sebuah labirin yang dibuat oleh salah satu Demon Lord, yaitu Ramirez. Labirin ini dibangun atas keinginan Ramirez. Labirin ini dirancang untuk sebuah simulasi bagi para petualang yang ingin menaklukkan labirin tersebut. Rimuru dan Ramirez menempatkan para bawahannya yang akan menjadi bos dari setiap lantai di dalam labirin tersebut. Penjaga labirin adalah para monster kuat bawahan Rimuru yang bertugas untuk menjaga dan mengurus labirin. Julukan itu diberikan oleh para petualang yang harus melawan monster terkuat tersebut ketika mereka ingin menaklukkan labirin Tempest. Pada awalnya, mereka adalah bos lantai labirin. Namun kemudian, beberapa monster mengalami kenaikan pangkat, sehingga mereka tidak lagi menjadi bos lantai. Dungeon ini memiliki hingga 100 lantai, dan setiap 10 lantainya memiliki bosnya masing-masing. Bahkan, lantai 96 sampai 99 menampung 4 bos berturut-turut. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita bahas. Zegion atau Kaisar Serangga. Zegion awalnya merupakan sebuah kumbang badak langka yang ditemukan oleh Rimuru. Saat ditemukan, Zegion sedang terluka. Karena tertarik memeliharanya, Rimuru lalu menyembuhkan kumbang tersebut menggunakan sedikit bagian tubuhnya. Kemudian, Zegion diberikan tempat di lantai 80 labirin Tempest agar dirinya aman. Karena menurut Rimuru, tidak akan ada petualang yang mampu sampai ke lantai tersebut, dikarenakan sangat sulitnya hambatan untuk bisa sampai ke sana. Lalu setelah diberikan nama oleh Rimuru, Zegion berubah menjadi wujud humanoid. Tubuhnya memiliki cangkang yang terbuat dari adamantine. Disebutkan adamantine lebih keras daripada berlian, namun tetap lentur seperti karet. Seiring berjalannya waktu, Zegion menjadi semakin kuat, dikarenakan latihannya yang spesial bersama mentornya, yang juga luar biasa kuat, yaitu Veldora. Dan hebatnya Zegion dapat mengimbangi Veldora ketika mereka berlatih bersama. Zegion adalah Guardian Overseer, atau pengawas para penjaga labirin, dan merupakan monster terkuat di antara para penguasa labirin. Awalnya dia ditugaskan menjaga lantai 80 bersama dengan Apito yang berjaga di lantai 79. Namun karena perkembangannya yang begitu pesat, meninggalkan jauh para bos lantai lainnya, akhirnya dia tidak lagi menjadi bos lantai dan kini memiliki tugas baru untuk mengawasi performa para bos lantai. Apito, Ratu Serangga. Apito, sang Ratu Serangga, adalah monster serangga dari ras lebah tentara.
Sama seperti Zegion, Apito juga diselamatkan oleh Remuru menggunakan sedikit bagian tubuhnya. Jadi secara tidak langsung Apito sudah seperti saudara perempuan bagi Zegion. Lalu setelah itu Rimuru memungutnya dan menamainya. Setelah dipungut, Apito kemudian jadi sumber madu untuk Rimuru. Ya, walaupun jumlah madunya sangat kecil waktu itu. Setelah itu, kemudian Apito menghuni labirin. Namun karena perkembangannya yang sangat pesat, dia pun menjadi sangat kuat, hingga tubuhnya pun berevolusi menjadi sosok humanoid yang sangat cantik. Menurut Rimuru, dalam hal kemampuan, Apito sangat kuat, bahkan seimbang dengan Hinata Sakaguchi. Sayangnya, Apito tidak akan bertahan lama dari 3 menit saat berhadapan dengan Zegion. Di dalam labirin, dia bertugas untuk menjaga lantai 79 sebagai sub-boss sebelum para petualang menghadapi Zegion di lantai 80. Selain mampu mengeluarkan ribuan koloni lebah tentara, dia juga memiliki kemampuan bela diri. Kumara, monster rubah. Kumara merupakan roh rubah berekor 3 yang diselamatkan Rimuru dari perbudakan Raja Iblis Clayman. Rimuru kemudian menamainya, dan setelah itu Kumara belajar di Sekolah Tempest bersama Alice Rondo, Chloe Aubert, dan para summon lainnya yang sebelumnya Rimuru didik di Asosiasi Kebebasan. Kumara kemudian menjadi bos labirin di lantai 90, dan setelah itu pertumbuhan Kumara menjadi lebih cantik lagi. Dengan rambut perak keemasan dan ekor yang awalnya hanya 3 tumbuh menjadi 9. Dan ekor tersebut tampak lebih anggun setelah warna keemasan juga menyatu di ekornya. Sedikit cerita nih ya. Suatu hari, pasca penyerangan Kekaisaran Timur ke Labirin Tempest, Kumara melawan salah satu komandan dari pasukan Kekaisaran Timur yang ternyata adalah orang yang dulu menghancurkan kampung halamannya. Dia berhasil membunuhnya bersamaan dengan dirinya yang juga ikut mati. Namun karena item gelang kebangkitan Ramirez, Kumara berhasil hidup kembali. Setelah pertempuran tersebut, Rimuru kemudian memberikan hadiah 100.000 jiwa kepada Kumara, dan Kumara pun berevolusi menjadi True Demon Lord. Dia pun kemudian digelari oleh Rimuru dengan sebutan Chimeric Lord atau penguasa fantasi, dan dia memiliki 8 teman yang memiliki kemampuan unik masing-masing. Di antaranya, tikus bisa mengeluarkan wabah dan penyakit. Terus harimau bisa mengeluarkan petir. Ada juga ular bisa menurunkan oksigen hingga 0%. Terus ada monyet ahli dalam bela diri. Dan masih banyak lagi sih ini. Baca sendiri aja lah ya. Adalman, Undead King. Adalman dulunya adalah pangeran dari sebuah negara di bawah kekaisaran Suci Ruberios. Adalman adalah sosok yang sangat tergila-gila dengan sains. Pada suatu hari, petinggi sekte Ruminas meminta Adalman untuk pergi ke hutan Jura untuk memurnikan roh yang nantinya menyebabkan bencana bagi orang-orang.
Di sana, Adalman bersama Albert, 3 kesatria Templar, dan pasukan bantuan lainnya. Namun sayangnya, dia bertemu dengan naga zombie yang menyerang mereka. Saat akan kalah, salah satu temannya akan memberikan teknik rahasia untuk mereinkarnasikan Adalman. Tapi sayangnya proses teknik ini diganggu oleh roh jahat, sehingga dirinya dikutuk untuk menjadi mayat hidup selamanya. Singkat cerita, Adalman menjadi salah satu bawahan Clayman yang bertugas untuk menjaga pertahanan negara boneka Gstaad. Lalu, selama perang besar antara Clayman dan aliansi hutan besar Jura, Adalman pun bertarung dengan Suna. Pertarungan sengit pun terjadi antara Adalman dan Suna. Namun, Adalman akhirnya tak berdaya melawan Suna. Suna berhasil mengalahkan dan melepaskan kutukan yang menjerat Adalman. Hingga akhirnya, Adalman bisa bebas seperti dulu lagi. Setelah diselamatkan, Adalman lalu bersumpah ingin berguna bagi Suna dan tuan yang Suna lindungi, yang tak lain adalah Rimuru Tempest. Lalu setelah itu, Adalman bertemu dengan Rimuru, dan Rimuru pun menempatkan Adalman di lantai 60 labirin, bersama dengan Albert dan naga yang ikut terbangun dari kematian. Albert, pengawal Adalman. Albert adalah seorang paladin yang merupakan pengawal setia dari Adalman. Sama seperti kisah Adalman, Albert juga berpartisipasi dalam rencana pemurnian roh yang ditugaskan oleh 7 tetua gereja suci barat untuk mengalahkan naga zombie yang meneror dan berkeliaran di hutan besar Jura. Albert bersama 4 kesatria suci lainnya kemudian membantu secara sukarela Adalman dalam pemburuan menghadapi naga zombie tersebut. Mereka berhasil membunuh naga zombie tersebut. Namun Adalman bersama kesatria suci lainnya, termasuk Albert, terluka parah. Mereka pun akhirnya meninggal di tempat tersebut tanpa adanya bantuan sama sekali. Kemudian, Adalman dan Albert dibangkitkan kembali oleh Gadra. Namun mereka bangkit bukan jadi manusia lagi, melainkan berubah menjadi undead dan ghost. Setelahnya, dia mengikuti Adalman menjadi penjaga dari negara boneka Gstaad, pimpinan Raja Iblis Clayman. Lalu setelah kekalahan Clayman, dia pun mengikuti Adalman yang menjadi bos di labirin Tempest yang berada di lantai 60 dan menjadi pengawal dan juga orang terpercaya dari Adalman. Albert juga mendapatkan hadiah dari Rimuru berupa sebuah senjata dan baju zirah yang sebelumnya hendak diberikan ke Benimaru atau Gerudo. Namun armor tersebut memilih tuannya sendiri, yakni Albert. Beretta, ex-Guardian Overseer. Beretta adalah golem yang diciptakan Rimuru untuk menggantikan golem penjaga buatan Ramirez yang dihancurkannya demi menyelamatkan murid-murid kecilnya. Beretta sendiri adalah iblis berperingkat tinggi sebelum diberi nama, dan setelah diberi nama, kekuatannya meningkat 2 kali lipat.
Beretta tidak memiliki skill ultimate, tapi bukan berarti dia lemah, karena kekuatannya cukup seimbang dengan Rangga dan Sion, menurut Demon Lord Guy Crimson saat pertempurannya di Walpurgis. Rimuru memberi kontrak kepada Beretta untuk selalu menjaga Ramirez selama 100 tahun, setidaknya sampai Ramirez cukup dewasa. Permintaan Beretta sendiri adalah untuk terus berbakti kepada Rimuru saat kontraknya telah berakhir dengan Ramirez. Zephyrus, naga neraka api. Zephyrus merupakan seekor naga api yang ditangkap oleh Miriam Nafa saat Rimuru berkata ingin menaruh beberapa ekor naga di dalam labirin. Zephyrus mendapatkan kekuatan dari aura yang dilepaskan oleh Veldora selama di dalam labirin. Setelah berkali-kali mati demi menjaga labirin dari penyusup, akhirnya Rimuru memberikannya 5.000 jiwa manusia, dan Zephyrus bisa berevolusi menjadi True Dragon King dan juga memiliki bentuk humanoidnya. Zephyrus memutuskan menjalani latihan dalam bentuk humanoidnya agar bisa bertambah kuat dan berguna bagi Rimuru. Zephyrus ini berada di lantai 99 labirin, yang dimana lantai tempatnya berdiam dikenal sebagai neraka api dan merupakan lantai yang dipenuhi oleh suhu dan temperatur tinggi. Boreas, naga neraka es. Boreas juga sama seperti Zephyrus, merupakan naga es yang ditangkap Miriam Nafa atas permintaan Rimuru. Boreas juga diberikan 5.000 jiwa dan menjadi True Dragon King, serta memiliki bentuk humanoidnya. Boreas ditempatkan di lantai 98 labirin Tempest, yang dimana lantai ini dipenuhi oleh banyak es karena memiliki temperatur yang sangat rendah. Notos, Raja Naga Petir. Notos dikenal sebagai Raja Naga Petir, yang merupakan naga dewasa dan merupakan hasil tangkapan Miriam lainnya. Notos juga dapat berevolusi menjadi True Dragon King setelah diberikan 5.000 jiwa oleh Rimuru. Kemampuan Notos hampir mirip dengan Rangga yang dapat menggunakan elemen angin dan mampu membuat petir. Notos sendiri berada di lantai 97 labirin, yang dimana lantai yang dia tempati merupakan lantai yang dipenuhi badai dan petir. Euros, naga tremor. Sama persis seperti ketiga naga sebelumnya. Euros juga hasil tangkapan Milim. Sumpah, ini Milim demen amat ya anak naga. Naga yang satu ini memiliki elemen bumi dan terkenal menciptakan gempa di lantai yang dia jadikan sarang. Sama seperti naga lainnya, dia juga diberi nama lalu diberikan jiwa
sebanyak 5.000 jiwa oleh Rimuru. Sehingga dia berevolusi menjadi Dragon King. Aeolus sendiri berada di lantai 96 labirin. Oke guys, itulah 10 penguasa labirin Tempest yang merupakan bos kuat di setiap lantai labirin, yang bertugas untuk menahan para petualang untuk menaiki labirin. Ya udah, segitu aja ya. Sampai bertemu lagi di pembahasan lainnya. We'll be right back.